Bila jangan salahkan bila satu waktu kita akan lihat ketimpangan-ketimpangan, kita akan melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi akibat daripada sebagian orang. Sebagian orang mengharapkan berada pada dunia usaha, tapi sebagian lainnya justru tidak menikmati karena tidak bisa mendapatkan tempat di dalam dunia usaha itu. Di sini peran dari pemerintah untuk mengerahkan BUMN, BUMN perbankan untuk memberikan satu kontribusi yang besar bagi pembangunan satu entrepreneur baru kita. Itulah yang harus dilakukan. Jangan karena kesulitan untuk mengajarkan pada mereka, kita langsung berhenti untuk mengajarkan kepada mereka. Kita mesti memberikan satu kemauan, risiko, termasuk risiko biaya yang harus bisa dibicarakan, bisa diberikan kepada masyarakat dunia usaha kita, dan masyarakat khususnya bagi yang sampai sekarang belum berada dalam dunia usaha. Kalau itu hanya berupa lip service atau semua harus dikerjakan oleh BUMN, maka sulit bagi kita untuk merasakan pada 2045 kita satu negara yang maju. Saya yakin bahwa itu bisa tercapai, tapi saya tidak yakin bahwa negara itu akan sejahtera. Karena itu dari sekarang dalam Bappenas memberikan rancangan pada 2045 ini, saya mengharapkan faktor-faktor satu pendidikan, faktor-faktor risiko harus mau ditanggung oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah. Belum banyak masyarakat kita yang mengerti arah perkembangan dunia usaha dan siapa yang merupakan satu aktor-aktor di dalam satu pembangunan kita ke depan ini. Belum banyak yang mengetahui caranya. Belum banyak yang mengetahui apa itu artificial intelligence dan sebagainya. Jadi pendidikan yang mempunyai ongkos besar, saya kira harus dilakukan. Kalau tidak, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang besar pada 2045 yang mendatang. Negaranya maju, tetapi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira hanya ini yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara sekalian yang orang-orang pandai semua. Orang di Bappenas itu orang-orang pandai. Saya tahu betul pada waktu saya Menko Perekonomian, itu saya banyak mendapatkan masukan. Dan juga dari Pak Harso sendiri, saya banyak diajarin tentang bagaimana sebetulnya masalah minyak pada waktu itu. Saya ingat sekali beliau memberikan satu arahan kepada saya, bagaimana kemudian kita bisa membuat bahwa kita tidak tergantung dari luar negeri untuk perminyakan kita. Saya kira saya ingin sampaikan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf karena saya tidak mempunyai satu data, saya tidak mempunyai satu visi yang baik untuk ke depan. Mudah-mudahan dapat diterima apa adanya. Demikian, terima kasih Pak Harso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ical. Saya kira luar biasa karena tingkat entrepreneurship kita rendah sekali, sangat rendah kalau entrepreneurship yang dimaksud oleh Bang Ical, supporting dari public policy kita juga kurang dan seterusnya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Ical, ini teman-teman di Bappenas menangkap esensinya. Kami punya data, punya seperti Abu Rizal sampaikan tadi, dan memang yang dengan tanda kutip yang pas dan berani untuk mengatakan seperti ini, memang seorang yang pernah menjadi Menko Perekonomian, pernah dan telah membuktikan menjadi pengusaha yang sukses dan kemudian melahirkan generasi-generasi baru. Terima kasih Bang Ical telah mengingatkan kita. Nanti yang mengelaborasi adalah yang mewakili Bang Ical di sini, karena tadi Bang Ical mengatakan setelah ini ada
ada ada jadwal lain yang tapi kalau Bang Ical mau mengikuti terus, kami ucapkan terima kasih sekali Bang Ical. Kalau ada yang tanya nanti mungkin pertanyaannya kami susulkan ke Bang Ical. Statementnya Bang Ical. Saya akan berada di sini sampai 15 menit lagi. So, dan terima kasih. Karena itu saya ada Zoom lain. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kalau gitu saya sekarang mau undang Pak Ongki dulu. Sebelum Pak Gilar, Pak Ongki ya. Pak Ongki silakan, dan mudah-mudahan ini kita mendapatkan perspektif lain dari dari Pak Ongki, dan saya kira banyak apalagi yang sedang dan telah dikerjakan oleh Pak Ongki, termasuk di sektor food, tanpa banyak bicara dan banyak yang orang ketahui. Saya kira silakan Pak Ongki. Selamat siang semua, dan pertama kali tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Arso. Saya selalu respect sama Pak Arso, pinter ya orangnya, dan masih manggil saya lagi. Jadi sebetulnya berat juga dipanggil orang pinter. Dan terima kasih juga saya dengar dari Pak Borisal. Ya, saya tahu Pak Borisal tuh pandai ya, dan pengalamannya jauh, dan pernah di Menko apalagi ya. Saya bisa dengar, dan saya juga senang sekali ini bahasa ke Bappenas, karena biasanya lewat saya lihat gedungnya bagus sekali gitu ya, putih gitu ya dari dulu ya. Jadi sekarang bisa masuk, wah oke lah jadinya. Nanti mau foto di depan ya. Jarang-jarang kemari ya. Pak Menteri ini hebat nih. Ya, jadi nanti juga topik yang saya sampaikan, saya cuma punya satu usulan. Sepertinya punya satu lagi, cuman saya nggak siap, dan saya bikin paper ya. Ini Pak untuk Pak Harso. Ya, nanti juga ada kopi lagi untuk yang lain, tapi ya beberapa kopi ya saya print. Oke. Jadi sekali lagi mohon ngerti ya, pendekatan saya adalah saya tahu saya dikasih sama bahan materi. Dan saya juga ngerti lah banyak hal itu, kira-kira ngerti ya. Saya juga berapa hari yang lalu ketemu Pak Katib juga, Pak Katib cerita, saya bilang saya mau dipanggil Pak Arso juga, oke lah gitu ya. Jadi saya tahu lah gitu, kira-kira kan diajarin sama temennya banyak gitu ya. Dunia kecil lah di Kementerian Keuangan di sini gitu ya. Tapi saya orang bisnis ya. Jadi pertama kali saya mohon maaf, saya orang Jakarta. Yang kedua saya orang bisnis. Makanya kalau saya lihat sama orang pemerintahan tuh, kalau saya lihat ngaca diri saya sendiri, saya itu orangnya kasar gitu loh Pak. Kalau saya Jakarta gitu. Kalau mama saya sih Jawa, tapi kalau itu halus. Kalau saya kasar Pak, gitu loh. Dan mohon maaf ya itu. Gak pernah di pemerintahan. Jadi gini Pak, saya singkat aja. Saya bikin paper, tapi ini sampai cepat saya bacain aja. Ya. Jadi kalau buat saya cuma satu solusi. Nanti satu lagi itu kapan-kapan dah kalau ada waktu. Tapi itu hal lain. Mengkomplementari. Bagaimana kan saya tantangan yang dihadapin, bagaimana bikin Indonesia tuh kayak 100 tahun lagi, 100 tahun kemerdekaan dah 2045. Dan kalau nggak salah itu hitungannya kan 7% ya Pak ya. Kalau saya nggak peduli Pak, 7%, kalau bisa lebih ya lebih, kalau bisa gitu ya deket-deket aja gitu ya. Kan susah diprediksi namanya. Itu saya bilang tadi sama teman-teman, Indonesia itu sebetulnya jangan terlalu, duitnya nggak ada segala macam. Jangan terlalu mikir kayak begitu dulu. Mikirnya gampang dulu. Kita selalu 5%. Itu Indonesia tuh kalau saya ngomong tuh selalu bosenin. Karena growth-nya 5% terus gitu. Jadinya tuh gampang Pak, kali ke 7 gitu loh. Namanya 5 ke 7 kok nggak bisa. Bisa lah gitu loh ya. Orang saya kalau sama teman-teman bosen sama investor, bosen Indonesia. Oh dia seneng,
Bosannya berapa? 5%. Oke, dia bilang nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu kita ketujuh. Oke. Ya. Nah, dan pendekatan saya tidak pakai neoclassical. Ya. Buat saya tuh ini saya kasih pendapat saya dan ini memang textbook ya. Banyak orang sekolahnya ekonomi, kalau saya belajar ekonomi sendiri ya. Kalau yang belajar dulu di sekolah mungkin udah lupa semua. Enggak bercanda ya. Belajar sendiri. Neoclassical ya, Keynesian, Austrian, segala macam ya. Buat saya itu counting. Itu cuman pengukuran. Persis kayak di keuangan itu yang namanya accounting sama corporate finance bukan itu. Begitu. Pendekatannya bisnis. Buat saya itu begitu. Yang di sini saya nggak mau ngomong Pak. Udah ngerti lah ICOR berapa, tax ratio berapa. Udahlah itu rapot Pak. Gitu. Itu harus perlu penghitungan. Ya. Tapi bukan utama. Kalau saya semuanya Pak pendekatannya di dunia yang saya pakai, saya DNA saya di sini. Saya kayak Pak Harso. Cuman kalah pinter. Jadi saya juga engineers ya, saya juga business school. Ya, pendekatan saya heterodox. Heterodox itu artinya out of the box. Itu kalau di dunia 50% dari ekonomi. Orang di dunia hanya menguasai yang neoclassical. Ya, saya pendekat saya heterodox. Ya, di situ. Ya, dan itu yang penting. Ya, heterodox. Jadi itu pendekatan heterodox itu artinya out of the box. Pendekatan heterodox itu artinya apa? Melihat ekonomi bukan dari neoclassical. Money supply, interest rate, APBN, tax ratio, ICOR, no. Pendekatannya bukan itu. Pendekatan ekonomi yang benar adalah dari sini dulu. Heterodox itu melihat ekonomi dari segi demografi, melihat ekonomi dari segi persaingan dengan negara lain, melihat ekonomi dari geografi, melihat ekonomi dari climate, melihat ekonomi dari hal-hal yang sangat human. Dan saya senang Pak Harso, perumahan ITB pasti ngerti yang saya omong. Ekonomi itu begitu. Itu yang benar. Sebelum ada ilmu ekonomi itu ini dulu. Itu masih tetap berlaku. 80% dari hal di dunia, kultur, ekonomi bisa dijelaskan dengan geografi. Saya kasih tahu. Jadi berbahagialah yang sekolah geologi ya, geografi. Ya, oke. Nah, saya singkat ya. Jadi itu pembukaan. Mohon maaf, agak sedikit panjang tapi saya buka ini ya. Jadi solusi saya cuma satu hari ini ya, cuma satu. Ini yang lain, di sini yang utama, yaitu membangun ekonomi untuk supaya Indonesia kaya. Yang saya usulkan adalah berbasis megacities, kota besar. Ya, yang menarik bagi tiga hal. Orang kaya untuk tinggal, orang pintar untuk tinggal dan bekerja, dan orang rajin. Karena ekonomi dibangun bukan dengan macam-macam. Dari orang, ekonos, dari orang. Hanya tiga Pak yang kontribusi. Orang kaya, orang pintar, sama orang rajin. You dapat tiga itu, pasti kaya. Pasti sukses. Gak usah pemerintah macam-macam. Orang kaya ngerti apa yang dilakukan. Orang pinter pasti ngerti apa yang dilakukan tanpa pemerintah. Orang yang talentnya hebat pasti bisa. Taylor Swift ini lakunya nggak karuan ya, nggak didukung pemerintah Amerika lah. Nggak perlu. Orang yang talentanya seperti itu, yang talentnya, yang otaknya, tidak perlu. Makanya jangan terlalu ruwet-ruwet, ya. Karena itu kembali ke manusia. Orang kaya, itu sukses Amerika, ya. Jadi dasar pemikiran saya cuma satu. Bangun megacities. Ini sekarang elaborasinya. Dasar pemikirannya. Negara kaya akan dapat jadi kaya hanya pada waktu bisa menarik orang kaya, orang pandai, orang rajin untuk tinggal. Ini adalah rahasia Amerika waktu zaman dulu berhasil. Jadi ini bukan teori ya. Ratusan tahun itu begitu. Ya. Dan ini juga rahasianya Tiongkok berhasil. Tiongkok dulu miskin banget. Ya. Jadi itu bukan teori, ini praktek. Diikutin pasti berhasil. Ya, empirisnya terlalu kuat. Ya. Dan hampir semua orang kaya, orang pandai, orang rajin tinggalnya di kota besar. Ingat. Ya, seperti itu. Jadi hanya negara yang dapat membangun megacities di negaranya yang baik dapat bisa menjadi negara kaya.
Kalau you gagal di kota, you pasti gagal. 100%. Ya. Saya nggak sorry ya, kasar. Ya. Ya. Dimanapun juga di dunia, kekayaan itu di kota. Termasuk Indonesia. Bukan di desa. Ya. Karena di kota itu hanya bisa dilakukan kegiatan ekonomi yang kompleks. Di desa nggak bisa. Untung saya lahir di Jakarta. Loh iya betul. Itu bukan saya milih. Yang di atas baik. Coba kalau saya lahirnya di Afrika gitu ya, saya jadi hitam gitu. Jadi nggak tahu gitu ya. Ya. Dan itu namanya megacities. Itu yang penting. Ya. Dan kalau ada beberapa megacities, itu yang saya akan usulkan. Itu bisa digabung lagi, disambung, tambah hebat. Ya, Menteri Perumahan dulu Pak, kan ilmunya nggak hilang. Ya. Nah, terus bagaimana perekonomian yang dibangun megacities itu terhadap masyarakat di desa? Ya, coba pikir ya buat saya. Orang desa akan pindah ke kota. Urbanisasi. Dan pasti waktu dia urbanisasi, pendapatan akan naik. Gak ada orang desa pindah ke kota, gajinya nggak naik. Ya, jadi pasti you dapat. Ya, itu satu hal. Yang kedua, yang tidak pindah, desanya dikurangin orangnya, tanahnya tambah besar, juga tambah kaya, yang nggak pindah. Jadi kalau saya bangun di kota, jangan pikir lupain desa. Yang ditinggal, kalau tadi tanahnya misalnya dia punya ada dua saudara ya, misalnya punya tanah 2 hektar gitu ya di desa atau 1 hektar. Satu pindah, yang satu menjadi 1. Nggak setengah hektar, tapi jadi 1 hektar sendiri toh, tambah kaya toh. Jadinya waktu pindah seperti itu, pasti tambah kaya juga di desa. Ya, seperti itu. Dan pada waktu orang itu pindah ke kota, desanya tambah ini. Itu perusakan alam karena kepadatan penduduk akan hilang. Konservasi alam akan terjadi. Hari ini banyak sekali Pak. Saya lupa angkanya, di Jarum saya tahu. Itu gunung yang digundulin itu banyak nggak karuan. Pindahin orangnya ke kota, tambah kaya, desanya tambah kaya dan tambah indah. Jadi seperti itu buat saya. Ya. Cina terlakukan itu. Nah, ya. 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 Oke. Keunggulan dari megacities, pendapatan per kapita pasti lebih tinggi dari daerah lainnya. Kualitas hidup yang lebih baik bagi orang yang tinggal di megacities. Kita orang tinggalnya kan di kota besar ya, seperti itu. Ya, motor ekonominya itu luar biasa. Kegiatan ekonominya pasti efisien karena dekatan semua. Ya, ICOR-nya pasti turun. Gak usah dihitung, pasti turun. Keempat, yuk pusing-pusing banget sih. Itu. Lihatin aja jalanan yang dibangun sama yang jauh-jauh orang nggak ada, sama jalanan yang bangun yang buat kita yang udah mana jalanannya macet, ICOR-nya berapa itu, ya turun sendiri. Ya, nah, contoh megacities di kota lain, di negara lain. Saya kasih tahu Jepang yang dibilang hebat, cuma punya 2, Kanto sama Kansai. Kanto Tokyo, Kansai itu Osaka Kobe, ya, cuma 2, yang lain gak usah hitung. Hokkaido, yang di bawah tuh pulaunya segala, nggak usah dihitung. Ekonominya nggak ada artinya. 2 itu cuman 2 Pak, Kanto dan Kansai. Ya, cuman 2. Inggris, ya, cuma punya 1, London. Kalau ya Pak Harso pasti udah pernah kemana-mana. Aduh Pak, desok kabeh kecuali London dia. Coba lihat Manchester di luar MU ya, di luar MU. Waduh, ini kota kok kayak begini gitu. Ya. Amerika Serikat cuma punya apa? Bay Area, San Francisco, Silicon Valley, Santa Clara, ya. Los Angeles untuk filman, of course Dallas, Houston untuk minyak, dan maybe the 3 states, the New Jersey, Connecticut, and New York. Kalau tempatnya Pak Taufik itu berantakan sekarang, dulu Michigan, Rust Belt, dulu iya, sekarang rusak, benar nggak Pak? Sayang toh, tapi begitulah. Jadi saya nggak sebut Pak. Tapi
tetap hormat teman dikit. Ya. China, ya. China yang hebat. Namanya Yangtze River Delta. Itu Shanghai dan sekitarnya. Shanghai, Wenzhou, Suzhou segala macam, ya. Nah, kedua Shenzhen, Pearl River Delta, Shenzhen, Zhuhai, Macau, dan segala macam. Ya, itu motornya mereka. Alibaba itu di Hangzhou, di yang dekat Shanghai. Kalau Tencent itu di Shenzhen, ya, di yang selatan. Ya, satu lagi Qingqingqi, itu dari Beijing, Tianjin dan seterusnya. Yang tiga, cuma tiga. Itu yang utama yang besar. Ya, tapi dia ada lagi dua ke dalam, besar sekali. Itu Wuhan sama Nanjing. Ya, itu yang bikin kaya. Ya, Thailand cuma punya satu, Bangkok. Eastern Corridor, Bangkok. Kalau ke utara, waduh, gapnya kaya miskinnya beda jauh. Makanya ribut terus di sana. Ya, oke. Nah ini pengalaman. India kan dia tahu di apa Bangalore sama itu dalam sama si Mumbai ya itu cuman beberapa itu. Yang lain nggak usah dihitung Pak. Akan dapat benefit semuanya. Ya. Pengalaman Tiongkok ya. Bangunnya tuh satu persatu atau seperti itu. Pertama kali itu Pearl River, Shenzhen. Kedua tuh Beijing, ya. Ketiga Shanghai. Keempat Nanjing, Wuhan dan seterusnya, ya. Tapi kalau mau bangun lebih sih boleh lah, ya, gitu ya, nggak usah satu, ya. Tapi jangan kebanyakan. Jadi hari ini China dari dimulai 1, hari ini 8. 5 yang tadi yang besar, yang 3 tadi plus Wuhan otomotif ya sama Chongqing itu yang di Yangtze ya di tengah ya. Sekarang China 8. Yang China lakukan memperbesar yang 8 itu dan tambah lagi 5. 13. Kalau mau tahu detailnya tanya Wikipedia. Oke? Ini Yangtze, yang Shanghai sekitarnya Wuhan, Wenzhou segala macam itu Suzhou. You tahu berapa orangnya di desain ke depannya? 150 juta orang di megacities. Megacities itu bukan cuma kota loh. Bukan cuma Tamrin, Sudirman loh. Termasuk pendukungnya, termasuk industri, termasuk port segala macam ya dan lain-lain. Ya, Beijing 130 juta orang. Makanya bandaranya segede gajah. Ya. Pearl River, Shenzhen 70 juta orang. Wuhan 120 juta orang. One city. Ya. Jadi itu all out situ. Dan dia pasti menang. Silicon Valley dan San Francisco cuma belasan juta. 20 juta mungkin. Ya. Nah, di negara berkembang yang lainnya supaya kita tahu. Mesir lagi bangun New Cairo. Cairo dengan New Cairo. Ini Cairo, ini Suez Canal di sini. Dia akan bangun ini untuk jadi export center juga dan ibu kota yang baru, New Cairo. Ya. Mau jadi loh itu. Irak, Iran, Saudi Arabia, semuanya bangun megacities. Semuanya. Ya baca sendiri masing-masing. Ya seperti itu. Jadi ini saya bukan pintar loh. Saya pintarnya jiplak. Ya. Ya. Di mana tempat yang sesuai? Yang secara alamiah memang udah cocok. Geografi yang penting. Bukan neoclassical ekonomi, bukan apa. Geografi. Ya, kalau itunya. Jadi tempat yang alamiah itu di kota besar itu adalah memang udah secara itu udah rame begitu. Biasanya itu di muara sungai dan di pinggir laut. Ya, seperti itu. Semua yang sebutin itu seperti itu. Di pinggir sungai besar atau di ini. Jadi sebetulnya gampang. Dari number 1 dari geografi, yang kedua dari sejarah. Indonesia dari dulu Pantura ya, ingat ya. Siapa yang tahu Pantura? Oh, waktu Sunan datang Pantura. Waktu Belanda, Dendels, Pantura. Waktu orang dari Tiongkok, Pantura. Semuanya Pantura. Jadi ya, kalau pilih itu 100% benar. Karena sejarah ratusan tahun. Segala macam bangsa yang datang kemari semua. No.
Kalau tanya saya bangunnya di Semarang, teman udahlah, udah maunya di sana ya udahlah. Tapi benar, udahlah itu nggak apa-apa. Saya tuh open, nggak kaku kayak begini. Ya, jadi penguasaan geografi dan sejarah penting. Ini saya bilang heterodok. Saya nggak pakai neoklasikal. Kapan-kapan neoklasikal banyak dulunya kok, ya di sini. Ya, apa yang dibutuhkan untuk megacities agar sukses? Saya sebutin syarat-syaratnya, ini bisa kelupaan nih. Bandara utara internasional dan domestik yang besar. 2, logistik, laut dalam, pelabuhan laut dalam, ya, jaringan kereta api, ya, energi, ya, listrik, minyak dan gas, concentrated, semua di situ. Air, komunikasi, kesehatan, mesti bangun rumah sakit kelas dunia. Karena kalau bikin orang kaya, orang pinter suka, mesti bikin rumah sakit yang baik, ya. Pendidikan, universitas kelas dunia, jangan hanya ITB, gitu loh, di tempatnya. Cuman UI, ITB, Gama, Besake yang lain, gitu loh. Kemana ada kemampuan? ITB, ya, pendidikan kelas dunia di tempat megacities. You mesti kasih supaya orang kaya, orang pintar mau tinggal. Dan orang yang rajin, kenapa nggak dikasih? Ya, seperti itu. Bahan baku. Ada 3 bahan baku yang penting untuk pembangunan. Ya, saya bukan orang properti tapi kita ngerti. Semua pembangunan butuh besi baja murah. Semua pembangunan butuh semen murah. Semua pembangunan butuh gelas. Itu harus murah. Bikin strukturnya. Itu gampang loh, kayak gini aja. Kan semuanya di tangan Indonesia. Bukan sana yang aneh. Kemudian industri. Mesti ada kawasan industri dan pergudangan. Ya, yang mendukung. Semuanya. Kemudian pasti perpajakan, keuangan, perpajakan yang mendukung lah, gitu ya, nggak usah gila-gilaan. Pokoknya konsepnya benar, ya, nggak usah terlalu insentif, nggak usah dimanjain tuh orang bisnis, ya, tapi visinya benar. Kemudian lingkungan, ada taman, ada hutan kota. Saya lagi gusulin pakai teman-teman, kalau bisa Jakarta, maaf ya. Kalau saya itu, kuburannya dipindahin ke luar kota. Jadiin taman semua. Saya terus terang belain orang hidup daripada orang mati. Nah, saya tanya sama, saya kan banyak teman, ini hukum Islam boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh Pak? Boleh gitu loh. Hah? Saya bilang, bayarin. Nggak tahu lah, saya kan nggak kenal dekat sama Pak Heru ya. Tapi saya sampai, itu pertamburan 50 hektar. Karet berapa hektar? Apa tuh Casablanca itu loh. Terus kusir, itu cantik nih kota. Kasihan orang-orang ke Monas semua, orang kecil. Bikinin bisa pesta, bisa ini. Itu kayak begitu tuh caranya. Ya, jadi duitnya nggak usah Bang, nggak usah. Duitnya apa? Duitnya udah ada semua, tanahnya udah ada. Yuk mau sumbangan juga banyak orang mau. Begitu loh. APBN nggak usah, gitu loh. Ya, seperti itu. Hutan kota dan seterusnya bangun. Pantai, sungai, bangun. Pantai, kita ada pulau seribu. Mau bangun pantai susahnya apa sih? Udah ada. Bikin ferry aja bolak-balik, pindahin Tanjung Benoa ke situ. Apa susahnya? Murah. Itu komersial jalan. Ya, seperti itu. Ya. Banyak yang mau invest. Nggak usah gede-gede duitnya, pulaunya udah ada. Itu loh, ya. Termasuk seawall dan sungai yang bersih. Karena kalau bikin orang kaya, orang rajin, orang yang itu harus begitu. Kemudian ini yang berat. Ini saya kasih, ini penting dengerin yang ini. Struktur kepemerintahan harus satu. Hari ini yang paling bagus, yang paling maju di Indonesia hanya DKI Jakarta. Karena 6 atau 7 kota madya, termasuk Kepulauan Seribu. Kita 6 ya, 6 kota madya ya. DKI itu 6 ya. Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan gitu ya. Sama Kepulauan Seribu, 6 toh. Itu satu tangan. Itu benar gitu. Pak, mudah-mudahan status khususnya jangan dicabut ya. Kalau IKN-nya pindah ke daerah khusus ibu kota. Loh, ibu kotanya pindah jangan dicabut. Itu pembangunannya akan pengaruh. Itu saya usulan ya. Itu mesti begitu. Dan kalau di tempat lain juga sama.
You nggak bisa bupati bangun. Itu mesti integrasi dari 10 kabupaten, 20 kabupaten, begitu loh. Nggak bisa loh, bupati loh. Gitu loh, itu saya nggak tahu, itu nanti saya tulisin di otonomi daerah atau kawasan ekonomi khusus atau struktur otorita, terserah gitu ya. Seperti itu. Ini kan Bappenas ya, ngerti semua dong kayak gini ya toh. Bappenas toh, masa nggak ngerti kayak gini? Kan jagonya di sini ya toh. Nah, lokasi mega cities yang sesuai. Ya, ini belakang ini. Saya tulis ya, ini karena ini. Saya tulisnya Cisadane, Ciliwung, Citarum, itu Jakarta. Dari Cisadane sampai Citarum. Cisadane, Ciliwung, Citarum. Geografi saya mainnya. Ya, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Kerawang. Oke. Yang kedua, Tuban, Gresik, Brantas, Madura. Itu dari zaman dulu memang ibu kotanya di Indonesia Timur. Nggak bisa salah pilih tempat. Karena yang milih tempat udah empiris, terbukti. Surabaya dan sekitarnya. Berikutnya Tegal, Semarang, Demak. Mana yang kosong di atasnya, gitu loh, ya. Berikutnya ya kawasan ibu kota negara, Balikpapan, Samarinda, begitu. Saya ditanyain sama dubes negara besar, bagaimana IKN? Saya bilang kurang ambisius. Dia keluar ke WC, balik lagi, betul. Ngomongnya begitu. Saya bilang cuma bikin ibu kota kok sayang ya. Kok saya akan bangun industri, bangun sekalian, namanya infra jadi satu. Saya akan bangun hospital kelas dunia, bangun. Mimpi dulu tanahnya sediain. Bikinin masa botanical garden yang bisa bikin cuma Belanda sama Raffles. Aduh, bikin. Tapi jangan namanya Raffles ya. Bikin kayak James Wallace atau apa. Bikinnya berapa? 2 kali, 3 kalinya yang dari di Bogor. Kayak begitu. Bikin zoo yang bagus. Itu Dato. Gunung Bayan tuh udah punya zoo. Binatangnya bau. Murah, jangan pakai APBN terlalu banyak lah. Gitu loh. Kayak begitu gampang dan itu lain kali aja kalau nggak ke kelas. Oke, ya. Ya. Nah, dampak pembangunan ekonomi berbasis megatrends dalam ekor. Karena di satu daerah yang padat, baik sebagai tenaga kerja, daerah padat, dan konsumen. Ini efisien. Pasti efisien. Ya, secara alamiah dan produktivitas akan naik cepat. Kalau mau kaya produktivitas. Ekor akan turun. Yang sekarang 6, dari dulu ini bukan sekarang, dari dulu dan 6 di Jakarta. Indonesia saya tahu, saya udah teriak-teriak waktu zamannya Pak Katib. Saya udah bilang, ini kalau 6 nggak kaya loh Indonesia. 7 game over. 7, ini udah 6,5 loh. Ya tahu Pak, saya udah ngikutin ini udah bukan sekarang Pak, udah lama gitu. Saya bilang ini gimana tuh? Ya, pasti turun. Kalau you megacities, you akan turun ke 5, di tempat itu mungkin dekat 4. Begitu loh, caranya begitu. Oke. Kemudian terhadap tenaga kerja, ini saya cuma jawabin pertanyaannya yang di topik tenaga kerja. Bagaimana? Positif. Kenapa? Karena satu, di kota besar pengetahuan kemampuannya akan sangat meningkat. Belajarnya tuh nyonteknya banyak. Gitu loh. Mohon maaf bagi yang nggak belajar nyontek waktu sekolah. Karena interaksinya tinggi dan saling belajar. Jadi itu otomatis akan pintar. I guarantee 100%. Yang pindah ke kota akan jago. Ya. Yang kedua, tingkat persaingan bisnis dan besarnya kesempatan usaha yang ada. Semua perusahaan di megacities kepaksa untuk adu ngajarin anak buahnya. Jadi yang Pak Abu Rizal bilang itu akan tercapai sendiri. Nggak usah dipaksa. Persaingan tuh paksain itu untuk ngajarin anak buahnya pintar. Pekerjanya pintar. Ya toh? Untuk menang. Ya itu yang kita mau toh. Iya toh, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, ya, generasi penerus dari tenaga kerja yang di megacities, anaknya, ya, akan punya banyak kesempatan untuk belajar dan sukses. Karena di kota besar, anaknya akan lebih jago lagi dari bapaknya. Otomatis you bukan 2045 sampai 2100 akan memperbaiki. Otomatis, nggak usah macam-macam. Begitu. Karena di megacities banyak kesempatan belajar dan berusaha yang akan maju
dari multi generasi. Ya, seperti itu. Oke? Kemudian pembangunan ini untuk riset dan teknologi. Pengaruhnya apa? Ya. Positif. Karena riset itu mahal. Hanya kalau ada duit baru bisa. Kalau negara belum kaya susah riset. Ya. Ya, ini maaf, tapi begitu apa adanya. Ya. Dan ini yang hanya tersedia di megacities. Juga bisa riset di kampung gitu loh. Nggak bisa. Riset tuh ya di kota besar gitu loh. Ya enggak? Jadi bangun kota besar. Saya bisa, tempat yang besar-besar bisa. Tapi kalau disuruh di desa nggak bisa, Pak. Ya. Jadi riset dan teknologi dan juga di situ ada lembaga pendidikan, ada perusahaan itu gampang terjadi. Itu kan memang koeksis seperti itu, otomatis. Ya, dan ini yang seperti ini. Yang namanya teknologi adanya di orang. You tarik orang pintar, orang kaya, orang rajin, teknologi ini dapat juga. Karena teknologi adanya di sini. Di otak kita, di otak manusia. Ya, jadi itu akan terjadi semua. Jadi tarikin orang pintar, orang apa, dan bisnisnya otomatis teknologi you dapat. Gak usah pemerintah mengikirin satu-satu teknologi. Saya maaf ya, you are not that good untuk itu. Terlalu cepat perubahannya. Gak usah aja blenger. Kita ini punya e-commerce, kita ini tahu dong AI, kita tahu lah. Saya ini yang di bawah saya. Di bawah saya ini setengah mati. Kenapa? Ini kok berubah terus. Kosakatanya berubah terus. Ini yang kerjanya kayak begini, apalagi yang di pemerintahan. Ini bener Pak, udah umur lagi. Aduh, ya. Jadi itu seperti itu. Terus terhadap industri. Itu tidak hanya dari kota, tapi harus diterapai dengan industri. Jadi otomatis ya, seperti itu. Itu yang bagus. Ya. Yang kemudian industri akan kuat karena semuanya ada kerja dan konsumen semua dekat semua. Itu yang bagus, efisien, otomatis. Ya. Itu semuanya ada di megacities. Oke. Kemudian terhadap lingkungan. Karena pendekatannya dekat semua, ya penghematan pasti terjadi. Itu hukum fisika. Mindahin orang atau barang dekat sama jauh, energinya lebih kurang untuk yang dekat. Otomatis you mengurangi, you otomatis you efisien. Ya, jadi itu termasuk penghematan di energi, pembangunan segala macam itu dan lingkungan semua pasti you benefit. Dengan pengurangan toh, reduce, ya kan reduce dulu toh, ya itu, ya. Sebelum recycle juga gampang kalau di dekat semua, ya toh, reduce dulu toh. Kemudian mengarahnya itu pembangunan ini ya kalau bisa vertikal ke atas sampai berapa puluh lantai supaya tuh efisiennya terjadi lebih hebat lagi, ya itu zoningan ya. Jangan contohnya Amerika bangunnya kayak apa tuh kue dadar gitu ya, apa tuh telur dadar. Lebar gitu, itu borosnya nggak karuan. Karena di zaman dulu, legacy 50-60. Kita bangunnya lebih padat, gitu loh. Ke atas, tapi banyak hijau, banyak segala macam, lebih hebat. Begitu. Jadi jangan bikin kayak Amerika gitu loh. Ya, yang apa banyak suburb segala macam kemana-mana, Michigan gitu. Ya. Dia akan ramah lingkungan, otomatis ramah lingkungan dan seperti itu. Oke. Terus bagaimana pada itu lebih sedikit orangnya dan kualitas lahan di pedesaan akan jadi lebih baik, ya karena nggak kebanyakan orang, jadi orangnya tambah kaya dan tambah nyaman di desa, ya juga untuk ramah lingkungan ya, dapat semua. Oke. Kemudian untuk daya beli, karena di tingkat untuk daya beli Indonesia. Karena gaji dan pendapatan di megacities itu jauh lebih tinggi dari daerah lainnya, maka pembangunan di megacities akan meningkat daya beli secara keseluruhan. Seperti itu. Terus bagaimana terhadap ekonomi? Ya, GDP per kapita di megacities kira-kira 5 kali dari nasional. Jakarta sekarang 5 kali, Pak. Itu normal, Pak. Strukturnya tuh 5 kali. 5 kali, Pak. Kita kan 20-25 lah, gitu toh. Kita kalau per kapita Indonesia berapa? 48 toh, 4.800, kita 5 kali. Jadi bangunnya di sini. Yuk jangan yuk mau berapa gitu, mau 12.000 atau berapa? Yuk bikin yang di 25.000 toh, gitu loh. Lo ngangkat semua toh, ini ya.
Ya, 5 kali. Itu di negara lain juga sama. Itu ya oke lah, pokoknya 5 kali Bapak so pintar udah tahu udah. Gitu ya. Ya. Jadi apakah Indonesia akan masuk ke dalam negara kayak Indonesia atau tidak akan tergantung satu hal. Apakah Indonesia dapat membangun mega cities di Indonesia dengan baik atau tidak. Sama yang bilang. One KPI, you berhasil apa enggak? You gagal di sini, I guarantee you gagal. You berhasil di sini, I guarantee you berhasil. Gampang. Lu pengalamannya empiris gitu, ya. Di regional ya. Ya. Manajemen pemerintah untuk membangun. Oh, ini kayak ini ya. Dulu waktu Teng Shopping ketemu Lee Kuan Yew, yang cerita Pak Katib. Jadi saya quote Pak Katib. Teng Shopping tanya sama Lee Kuan Yew, untuk apa saya bagaimana bangun Tiongkok? Sebelum dijawab Lee Kuan Yew, Teng Shopping jawab, saya akan bangun 10 Singapura di Tiongkok, kota besar. Ini saya kasih tahu ya. Yang cerita Pak Katib, boleh you kan kenal semua. Tanya sendiri lah sama beliau. Nah, jadi bangunnya kayak begitu. Ini proven. Nggak ada gagal tuh nggak ada. Berhasilnya seberapa ya kita eksekusi lah. Gitu loh. Nggak ada gagal nggak ada. Nggak ada salah nggak ada. Gitu. Ini heterodok nih cara mikirnya gini. Ya. Nah itu mesti jadi manajemen pemerintah itu akan banyak gabung. Itu nggak gampang. Kalau saya usulin, jangan ini belajar sama yang pernah. Pergi ke Tiongkok, tanyain aja. Ya gampang dong. Tanyain aja. Saya ngapain bikin semua sendiri, capek gitu loh. Tanyain aja gimana caranya. Ya. Untuk konsultasi mengenai hal ini. Ya. Dari semua daerah di Indonesia, tata cara pemerintahan yang paling siap adalah daerah DKI karena tadi, tapi jangan sampai cabut ya. Nanti saya berharap begitu, nggak tahu dah yang punya negara presidennya yang mutusin sama ini. Ya. Nah, satu cara yang baik untuk membangun negara cities adalah undang-undang otonomi daerah. Ini salah satu kemudian harus direvisi supaya bisa melakukan ini. Ya, di beberapa daerah tadi. Ya, kalau ini bisa untuk IKN, ini bisa juga untuk yang lain. Mestinya. Jangan kebanyakan, nanti nggak fokus. Ya, satu-satu. Atau kasih darah khusus atau bagaimana saya nggak tahu. Itu cuman udah ada template-nya di Indonesia kok, namanya DKI, namanya IKN. Ya. Dan ini pemerintah pengalaman di Tiongkok, pemerintah pusat sangat terlibat ya dalam pembangunan megacities terutama dalam beberapa hal. Satu, perencanaan dan manajemen yang bisa milih. Kedua, dukungan budget dari nasional. Mesti ada. Nggak bisa. Mesti didukung. Di depannya. Berikutnya pengkoordinasi dan penggerakan kemampuan tadi kayak Pak Budi bilang seluruh BUMN dalam mendukung pembangunan megacities. Itu penganciran begitu. Pabrik semen dipanggil, semua dipanggil, Telkomnya semua dipanggil gitu loh. Kita mau begini. Oke, kan jalan, tapi untung semua karena bareng-bareng. Nggak sendiri-sendiri gitu. Saya nggak terserah, saya open mekanisme KEK ya, kawasan ekonomi khusus juga kalau mau bisa terserah gitu ya untuk megacities. Terus instansi yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mengkoordinasi pembangunan megacities Indonesia. Saya pilih Bappenas. Lalu siapa lagi? Mau yang mana? Namanya Badan Pembangunan Nasional. Pilih yang situ. Udah ada isu. Itu udah siap kok. Tinggal ini sedikit. Ya. Nah, ini bonus ya. Kalau udah 3 itu dipilih ya. Sama IKN di sana. Dan jika masih ada itu, ini saya mau kasih ide lain. Itu namanya super koridor untuk mengconnect ketiga daerah tadi. Super koridor itu apa? Itu adalah pembangunan integrasi di satu jalur, bukannya kereta api di sono, tol di sini, pipa gas, pembebasan tanahnya pusing, tahu nggak? Super koridor itu tuh satu tempat, tapi ini ekstrim ya, idealistik, nggak usah begini aja udah. Satu tempat itu dibebasin untuk panjang itu jalanan, untuk jalan raya biasa, jalan raya tol mobil, jalan raya tol khusus truk, jalur kereta api cepat, jalur kereta api barang, pipa minyak, pipa gas, pipa air, fiber, optik, listrik,
seterusnya. Satu, bahasanya jadi satu, begitu loh. Itu kayak terang gitu ya, jadinya gitu, nanti baru ke kiri kanan. Sekelilingnya hidup semua, sekelilingnya kaya. Yuk kalau saya hitung ya, saya pernah hitung-hitung sedikit lah ya. Ya, hitung. Super koridor kalau dibangun di Jakarta, di Indonesia ya, saya tahu sekarang udah begini. Kalau bisa dibangun kayak begitu, GDP Indonesia naik $1 triliun. Kelilingnya kebuka semua. 1 T. Ya. Karena semuanya kebuka. Ya. Peningkatan pengetahuan pemerintah dan teknologi. Nah, ini Bappenas nih ya, Bappenas pembangunan ya. Yang perlu dibangun juga kabinetnya loh, ya. Itu sebetulnya kalau pengalaman di tempat lain di China segala macam, itu tiap Jumat di sana. Pimpinannya itu dikuliahin mengenai hal baru. Megalopolis, climate, EV, AI, kabinetnya. Yuk kabinetnya nggak pinter susah loh. Dan caranya orang pinter multi disiplin bagaimana caranya? Kalau saya sih nggak sanggup, nggak tahu orang lain. Begitu toh? Itu dikuliahin tiap minggu. Nah kalau ini 2 minggu sekali deh, setiap minggu. Setelah makan siang 1 jam, 1,5 jam. Panggil semuanya profesornya UI, panggil yang mana, ngocek untuk bidang per bidang. Itu kalau mau bangun begitu pinter semua. Nanti jadinya terjadi apa? Kalau nggak yuk lobby capek loh. Ya mungkin komisi DPR ya sekalian. Jadi kalau nggak capek, nggak satu otak gitu loh. Itu caranya begitu tuh. Ya mau sebulan sekali kurang, 2 minggu sekali gitu loh. Topiknya beda-beda gitu loh. Itu masukan saya. Saya ada satu lagi masukan, cuman nggak nulis kan kali aja. Thank you. Baik. Terima kasih Pak Ongki. Terima kasih. Ini Pak Ongki memang kalau kasih ide selamanya ya heterodoks seperti ini. Karena sudah jelimet dengan hal-hal yang sudah pleonasme gitu Pak ya. Bicara ICOR, pertumbuhan ekonomi, sudah nggak mau lagi. Rumus-rumusnya Bu ini udah nggak mau lagi ya. So, itu raport. Itu raport. Mesti dong. Iya, ada itu raport. Karena itu accounting raport gitu Iya, loh. jangan diikutin itu ya benar. Baik, jadi saya kira ini ketemu sekali. Pak Ical tadi bilang soal entrepreneur, munculnya entrepreneur itu ya mesti pasti di megacities ya. Megacities. Dan ini juga ngait dengan kemarin Pak Bambang Brojo juga mendorong untuk dilakukan urbanisasi, Pak. Karena urbanisasi itu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman di Cina, daerah miskin malah ditutup, dipindahin gitu penduduknya. Saya kira dan entrepreneur memang munculnya di kota dan dukungan pemerintah diperlukan dengan kuat seperti disampaikan Bang Ical tadi. Sekarang silakan Pak untuk mempertanggungjawabkan tadi. Ini repot nih kalau sudah keduluan Pak Yongki. Semua magnetnya sudah ketarik ke sana tuh. Ngomong megacities itu magnet betul itu. Karena para kayaknya itu menuliskan buku When City Rules the World itu 2011. Dan betul bahwa dunia ini memang di-rule oleh cities sebetulnya. Segala macam bentuk entrepreneurship, segala macam inovasi, segala macam research center, resource development, cities ada. Jadi memang luar biasa. Kayaknya saya lupakan presentasi yang saya siapkan. Mending kita ngomongin ini. Nama saya Gilarsi. Saya diminta Bakri untuk melit sebuah inisiatif untuk menggeser yang Bakri ini sekarang 85% revenue-nya lebih banyak di fosil, karbon. Bagaimana kita men-create satu inisiatif baru yang orientasinya pada green nanti. Yang tujuannya 2045 kita harus bisa mempertanggungjawabkan kebalik 80% revenue harus sudah dari green. Nah kemarin tanggal 19 Juni
menggunakan ticker VKTR, kita IPO alhamdulillah sampai mengalami oversubscribe 38 kali. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Sebetulnya naratif untuk menuju revolusi di climate ini memang menjadi sesuatu yang menarik. Tadi kalau Pak Yongki bercerita mengenai human, mengenai demografi, salah satu yang beliau sebutkan adalah lihat climate juga. Karena climate ini akan menjadi driver terbesar dalam mungkin 100 tahun ke depan. Tidak hanya efek yang diakibatkan oleh climate itu sendiri, tapi usaha manusia untuk memperlambat efek dari climate ini menjadi sangat luar biasa. Nah, yang kami coba lakukan adalah berkontribusi di dalam konteks transisi energi ini. Kita mau mulai dengan bisnis yang berkisar di commercial vehicles. Kita support Jakarta. Jakarta itu butuh 2030 nanti akan butuh 10.000 bis yang tujuannya menjadi sebuah megacity tentunya. Butuh 10.000 bis dan semuanya akan listrik. Tujuannya apa? Kita semua tahu bahwa air pollution Jakarta menjadi yang terburuk di dunia sekarang ini. Among the worst, India kadang-kadang mengalahkan kita, tetapi ini menjadi satu yang fatal kalau seandainya kita tidak lakukan sesuatu. Nah, kebetulan pemerintah juga rasanya nggak usah dibukain ini, kita ngobrol aja karena Pak Yongki tadi ngobrolnya nyambung banget tuh dengan yang sempat kita pikirkan. Nah, jadi kita melihat bahwa climate ini menjadi salah satu driver. Kalau satu driver tadi satu megacities, driver yang lain menurut saya yang sangat kritikal adalah climate ini. Energi transisi, INEF misalnya, dia buat prediksi bahwa sampai dengan tahun 2060, itu belanja dunia itu nggak kurang dari 194 triliun US dollars. Artinya apa? Ini salah satu driver yang terbesar. Health saja tidak akan sampai sebesar itu. Nah, jadi rasanya tidak salah ketika Pak Ical mulai memikirkan bahwa yuk kita mulai transformasi untuk berpikir green. Dan kita mencoba create satu driver melalui EV ini yang kemudian bisa di downstreamkan, bisa di upstreamkan untuk bisa menjadi salah satu driver baru. Nah, sama dengan megacities, climate ini menarik banyak sekali resources. Tadi tidak hanya sumber uang, ini menarik banyak orang pintar juga lari ke situ, banyak menarik orang rajin juga datang ke situ. Yang kita lihat hari ini, kalau tadi contoh megacitiesnya banyak Cina, kita melihat hari ini Cina juga menjadi contoh dunia dalam konteks EV. 37% penjualan passenger vehicles di Cina itu sudah EV. Dan kalau total penjualan EV seluruh dunia 60% terjadi penjualannya di Cina. Jadi memang ketika Jepang juga sudah mulai kesulitan untuk mengejar, bisa kita bayangkan karena ini completely new paradigm of mobility. Bukan hanya efeknya, tetapi juga driver powertrain yang digunakan sama sekali berbeda dengan model combustion. Platformnya boleh sama, tetapi yang diharapkan menjadi super ringan hari ini. Karena kalau kita bicara lawannya electric vehicles, itu adalah beratnya kendaraan itu sendiri. Semakin berat, semakin pendek range-nya. Jadi sekarang perlombaan di dalam industri metalurgi untuk membuat alloy yang super ringan, itu terjadi di mana-mana. Tesla dengan luar biasa melakukan revolusi di dalam membuat platform mobilnya hanya dengan gigapress. Jadi part yang tadinya oleh Toyota, oleh yang lain-lain dibuat dari ratusan part underbody-nya kendaraan itu, sekarang hanya tinggal paling banyak 3 part saja. Dan itu semua ditemukan karena kebutuhan untuk membuat kendaraannya ringan, membuat kendaraan ini bisa diaksep market yang lebih luas, harus buat murah. Jadi memang harus murah. Nah, Tesla melakukan itu upayanya untuk membuat EV ini menjadi murah. Saat ini EV masih kurang lebih 2 kali lipat dari combustion. Tapi tidak akan lama lagi karena salah satu elemen terpentingnya adalah baterai di situ. Nah, kalau baterai ini juga banyak yang Indonesia kebetulan juga punya salah satu sumber pentingnya,
Nikel ada di kita, dan nikel ini salah satu elemen di dalam pembuatan EV battery yang bisa membuat energy density yang tertinggi. Yang lain-lain kalah sebenarnya dengan nikel. Nah, bahwa ada trade off-nya, ya, misalnya soal safety, kemudian juga soal heat dissipation. Ini persoalan-persoalan yang sedang dikejar. Tetapi sekali lagi bahwa kita punya resources, kemudian kebutuhan juga ada, banyak sekali yang Indonesia sebenarnya bisa kontribusi. Nah, energi transisi sendiri yang kita akan punya masalah, mungkin Pak Penas juga sudah memikirkan ini. Saat ini 86% energi Indonesia masih tergantung ke fosil. Kalau 2060 kita mau mencapai carbon neutral, dugaan saya kita hanya bisa menggunakan fossil base itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, kalau dari sekarang yang 86% harus turun menjadi tinggal 20%, itu luar biasa itu effortnya. Kita hanya punya geothermal, kita hanya punya hidro, kita hanya punya angin pun tidak banyak, solar juga tidak terlalu banyak. Maka satu-satunya yang menjadi alternatif adalah nuklir. Kita nggak bisa tidak, kita harus bicara nuklir. Karena jumlah 400 terawatt hours per tahun saat ini, hari ini, tanpa memprediksikan pertumbuhan sampai 2060, itu sudah sangat sulit untuk dipenuhi dengan energi renewable tanpa menyentuh nuklir. Saya nggak tahu teknologi apa lagi yang kita bisa harapkan sebetulnya bisa menggantikan itu. Tidak akan banyak. Nah, kembali ke situ, maka ada fundamentals yang kita harus address. Untuk membuat kita lebih independen secara ekonomi dan teknologi, kita punya hal yang paling fundamental di sini, ada tadi disebutkan oleh Pak Yongki adalah research, tetapi ada hal yang lain. Industri dasar kita itu buruk. Kita tidak punya semiconductor di Indonesia. Mau bikin solar panel bagaimana kalau wafer fab saja kita nggak bisa bikin? Industri transistor, wire stand, copper wire, kemudian timah solder, kita nggak punya itu. Padahal elektronik ini menjadi komponen yang fundamental di dalam energi transisi ini. Kalau turbin angin, turbin air itu harus kita perbanyak, maka kebutuhan copper wire kita luar biasa tingginya. Indonesia punya apa? Kita punya smelternya copper nih, sedang digersik, baru diresmikan Presiden. Tapi apakah itu akan bisa memenuhi hanya sampai di situ? Enggak cukup, karena kita downstream dari coppernya sendiri belum punya. Nah, ini mungkin PR besar di industrialisasi. Dari sisi policy kita juga punya masalah nih di industrialisasinya. Contoh sederhana saja, tahun 2002 saya tuh membuat telepon box untuk Telkom yang di pinggir jalan itu, yang masih diputer-puter, nyontoh yang di London juga gitu ya. Itu kalau saya beli komponen elektroniknya dirakit di sini, komponen elektroniknya itu harus berbayar biaya masuk 12%. Tapi kalau saya membawa masuk sudah dalam bentuk dirakit, PCB sudah diisi dengan komponennya, maka biaya masuknya hanya 5%. Hal ini terulang kembali di industri metal. Kalau kita membutuhkan metal untuk stamping press buat bodinya mobil, itu bayarnya 10%, sementara kalau saya beli sudah dalam bentuk moldnya, maka hanya 5%. Ini masih terjadi. Jadi kelihatannya kita perlu belajar juga mensinkronkan, jadi jangan membuat dunia paralel memang. Kita harus membuat konvergensi antara regulator dengan bisnis, ini bisa jalan bareng. Satu contoh yang paling menarik adalah ketika kami mengintroduce bis listrik. Kita membawa dengan CBU masih, karena kita belum punya fasilitas untuk perakitan di sini. Kita sudah punya tahun ini, tetapi sebelumnya kita belum punya. Itu membawa CPU, kita harus membayar biaya masuk 5%. Kemudian kita, kita bikin chassisnya aja kita ambil, badannya kita bangun di sini. Chassisnya itu kita harus bayar 31,2% biaya masuknya. Artinya banyak sekali policy-policy yang tidak mengencourage munculnya industri di Indonesia
supaya pekerjaan bisa diciptakan di Indonesia, labor force juga lebih tertarik untuk belajar mengenai industri yang sedang berkembang, teknologi yang di-develop mau di kampus, mau di research center, yang mau dibawa ke industri, bisa jalan nyambung jadinya. Nah, mungkin PR-PR ini kelihatannya memang bermuaranya harus di Bappenas ini, nggak tahu nih. PR-nya banyak banget itu. Jadi policy di dalam introduction EV di Indonesia itu masih compang-camping. Contoh yang praktikal yang sedang terjadi, Indonesia kalau kita mengejar 2040, semua commercial vehicle sudah harus menggunakan electric vehicles, maka nggak akan mungkin semuanya berasal dari kendaraan baru. Kita membutuhkan yang existing, yang combustion bisa dikonversi menjadi listrik. Teknologinya ada. Kami juga sudah menyiapkan know-how, practical skill untuk bisa melakukan mau truk, mau bus, mau mobil komersial yang lain bisa dikonversi dari combustion, diesel maupun bensin ke listrik. Apa yang terjadi? Transjakarta sebagai contoh, sebagai operator yang juga sebagai semi-regulator, dia punya 3.500-an bis yang semuanya masih combustion, hanya 52 yang dari kami yang elektrik. 3.000-an bis itu ketika akan dikonversi, maka pertanyaannya adalah umurnya itu diriset menjadi 0 atau umurnya berjalan sesuai dengan umur kendaraan dari awal ketika dibeli. Ketika nanti umurnya 10 tahun dikonversi menjadi listrik, dan ternyata dihitungnya juga umur 10 tahun, nggak boleh jalan Jakarta itu. Karena Jakarta punya peraturan mobil niaga hanya boleh umurnya 10 tahun. Nah ini luar biasanya sekedar untuk merubah itu. Ini hal-hal yang praktikal yang seharusnya sudah nggak perlu mikir lah. Tahun 2018 ketika kita memperkenalkan bis listrik ke Indonesia, STNK-nya baru jadi tahun 2020. Karena kita nggak tahu bagaimana melakukan testing, kriterianya apa yang dibutuhkan. Pertama kali kalau orang mau ngetes kendaraan itu yang tanya cc-nya berapa, emisinya seperti apa. Bis listrik nggak punya itu semua. Nah jadi ini yang kelihatannya kegagapan kita di dalam bertransformasi terhadap dunia baru ini memang perlu disiasati. Jadi kecanggihan, kalau tadi ngobrol dengan Pak Yongki di ruang dalam sana, teman-teman di regulator juga belajar bisnis lah, sehingga nyambung nih kepentingannya. Yang bisnis juga ngerti apa yang terjadi di regulasi, sehingga bisa membantu, sehingga regulasi juga nggak kerepotan. Banyak hal-hal yang masih terbata-bata dalam upaya kita untuk mendorong terjadinya revolusi-revolusi, bahkan perbaikan-perbaikan yang ujungnya mudah-mudahan sih sebetulnya membawa ke industrialisasi menuju Indonesia maju ini. Harapannya begitu Pak Menteri. Tapi kita sadar bahwa kita semua sedang belajar, masih infan nih di adopsinya kita masih sangat infan, regulasi juga masih sangat infan. Tapi nampaknya kita berada di tempat yang benar kalau mendorong climate sebagai salah satu driver untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau tadi disebutkan megacity, one, the other one saya yang propose adalah climate ini. Yang hubungannya tentu dengan energi transisi, dengan EV, dengan yang lain-lain. Saya rasa mungkin dengan itu kita bisa mulai dialog, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, silakan. Saya kira supaya kita bisa, saya tidak mau rumus-rumuskan. Monggo, Pak. Tadi saya lihat Pak Kennedy itu yang disentuh terus soal Michigan ya tuh. Karena yang Michigan itu beliau ini saudara. Selain Pak Taufik. Silakan Pak Kennedy. Berhadapan, selamat pagi, selamat siang Bapak, Ibu semuanya. Nama saya Kennedy Simanjuntak, saya siap jadi presiden Pak. Cuman Pak Arso masih setengah-setengah dukungnya. Padahal saya bilang tinggal 3 kilometer aja ke situ.
Nggak apa-apa, kita sabar menunggu dukungannya. Kayaknya tadi ada dua nih saya lihat. Kalau dari sisi kiri ini ya pemerintah sudah lah ya, agak diam aja gitu. Tapi yang penting broad ininya aja. idenya di Megacity. Saya kok kayaknya agak sependapat tuh. Jadi dengan adanya Megacity itu sebetulnya tugas pemerintah akan berkurang juga. Karena Megacity itu sendiri akan menyelesaikan permasalahannya. Iya kan, jadi semua jadi efisien. Saya baru terpikir pagi ini itu harus menjadi main grand plan-nya gitu. Saya kira dulu saya pikir bukan begitu, mulai dari industri segala macam, ternyata wrong. Saya agak untung saya datang pagi ini. Terima kasih Bapak. Kemudian juga tadi dengan cuma 3 orang lah sebetulnya yang penting adalah yang punya uang, yang pinter, dan rajin. Pada umumnya orang yang kita harus terus yang ketiga ini orang harus rajin gitu. Itu disiplin sebetulnya. Itu yang saya kira kita miss di dalam pembangunan kita, membangun disiplin ini. Kalau orang pintar kan ya banyak juga kata orang pintar, banyak juga. Nah, tapi yang ketiga ini yang banyak kan orangnya. Nah kalau nomor 2, nomor 3, nomor 2 saya kira Indonesia banyak pintar. Anak saya juga pintar banget gitu. Saya bilang, kamu ngapain bener sih? Nah, nggak saya harapkan terlalu pintar gitu, tapi ya pintar banget. Nah kalau nomor 2, nomor 3 ini, nomor 3 ini, jadi saya ngikutin tadi, kalau nomor 3 ini yang rajin itu ada, nomor 1, 2 itu mungkin akan datang juga. 1, 2 itu akan datang. Saya punya usaha kecil-kecil juga itu disiplin itu yang sulit. You have come on time gitu. Kalau nggak datang bilang gitu. Itu aja sebenarnya. On time, kalau nggak datang juga nggak apa-apa, tapi bilang. Buat saya itu udah rajin tuh. Yang penting dia datang dulu. Nah ini kapan datang, kapan ini yang jadi saya kira jadi banyak benar nih. Tapi kita mulai koridor itu saya setuju. Udah deh koridornya, yang lain akan ini yang kita kadang-kadang mau merata tadi. Kami mau bikin KEK itu 100-an. Saya juga nggak masuk akal gitu. 100-an tuh KEK. Gimana kita? Saya kira ide ini udah deh kita sepakat aja dan mulai konsentrasi di situ. Tinggal manusianya sih agak susah banget. Mana yang ketiga disiplin ini yang kemudian taman tadi, taman. Saya kira orang itu harus enak gitu, harus enak. Saya juga dulu pernah kerja di sini, saya tiap hari di taman situ, taman depan sama taman Lembang itu tiap pagi saya datang tiap pagi. Jadi kebutuhan saya taman itu dulu. Saya bilang saya ke taman itu, baru datang ke Bappenas ngopi-ngopi, saya bilang gitu. Puluhan tahun. Tapi saya datang selalu tiap pagi selalu datang untuk taman itu untuk jogging. Nah, ada Bappenas ngopi-ngopi gitu, kali ada seminar seperti sekarang. Saya nggak ada ini, saya kira ini saya nggak bertanya kalau Bapak mau yang, saya lagi nunggu kalau bisa yang ide kedua tadi. Kan waktu Bapak sulit, ide kedua kasih generalnya aja. Ide pertama saya udah oke deh, ide keduanya. Yang kedua mungkin buat ini, hal-hal tadi betul itu, pemerintah itu malah mengganggu gitu, ganggu. Karena dengan aturan-aturannya itu, udah lama aturan itu dibikin, nggak pernah lihat lagi. Menurut saya, Pak Menteri, saran nih, pejabat-pejabat itu jangan terlalu banyak seminar. Gitu loh, pejabat-pejabat itu jangan tahu seminar, udah dia fokus di ininya. Iya kan? Nah kita juga yang di luar ini jangan terlalu banyak ngundang pejabat, biarin aja. Ngundang ahli-ahli aja. Seperti tadi, ngundang ahli-ahli aja. Ini kan semua seminar harus ada pejabatnya. Pejabat pun senang datang. Jadi dia habis waktu. Menurut saya pengusaha juga jangan
undang-undang pejabat biar dia kerja karena pasti pinter, nggak fokus aja. Menurut saya nggak fokus. Kalau kebanyakan seminar itu misalnya tadi nomor-nomor tadi kan cuma nomor-nomor HS atau apa itu. Itu saya juga baru mengalami itu diganti-ganti gitu. Karena diganti satu angka aja pusing saya harus ngurusin dari LKPP ke sampai ke Kumham. Cuman satu angka aja HS-nya diganti. Cuman kenapa diganti? Saya bilang, nggak tahu Pak BPS katanya. Ya, kenapa BPS ganti? Nggak tahu juga biar nomornya urut katanya. Ampun deh. Itu harus kita kelilingin Pak. Saya pikir itu bukannya maunya pejabat. Bukannya maunya pejabat. Dia nggak pikir aja dampaknya. Kenapa nggak pikir dampaknya? Nggak ada waktu dia untuk fokus. Nah ya akhirnya yang ngerjain yang bawah-bawah itu seenaknya. Ini titipan saya Pak Menteri, saya setuju tuh. Jadi apa tadi plat nomor apa itu semua udah berubah. Ini aturan masih belum berubah. Saya mengolah sampah banyak, itu dipajakin juga. Ampun saya bilang. Kita puluhan ton per hari. Saya beli, ini dipajakin juga harus kena PPN katanya. How come saya bilang. Produk saya juga pajakan juga. Ya sudahlah, daripada ribut. Ini Pak, saya pikir regulasi ini sangat mengganggu kepada dari regulasi ini sangat mengganggu yang kecil-kecil nih. Kalau itu kita benahi mungkin ekornya juga akan turun sendiri. Makasih Bapak. Komen aja, saya nggak ada tanya sudah setuju saja gitu. Memperdalam. Yang saya tunggu yang general ID-nya daripada Bapak nanti nggak ketemu saya kecuali Bapak ngundang saya. Janji ngundang saya nggak usah. Tapi saya pikir kenal aja. Yang bertanggung jawab di sekarang pembangunan sarana prasarana seluruh Indonesia itu beliau. Terima kasih Pak Kadek. Ya, tapi saya nggak mau buka yang nomor 2. Itu tambahan kok. Yang lebih penting yang nomor 1 ini. Yang nomor 2 tuh nanti lah kapan-kapan itu, tapi itu nggak begitu. Ini topiknya agak beda. Gitu. Tapi nggak. 1 ini cukup berdiri sendiri. Ya. Yang saya pertama ya, saya mau jelasin ya. Kadang-kadang kalau diskusi begini, jadi bisa ngomong. Saya bilang ya, itu rumus di Amerika. Dari bukan rumus Amerika. Pengalaman di Amerika zaman dulu. Yang kaya, yang pintar, dan yang rajin. Teman saya mau kasih tahu. Observasi saya. Dari 3 hal tadi, yang paling penting, yang pintar. Bukan yang kaya. Orang kaya kalau bodoh, jadi miskin. Orang pintar bisa jadi kaya. Yang rajin akan ikut. You nggak bisa rajin dan jadi dirut atau jadi menteri. Saya yakin Pak Harsono jadi menteri terus itu bukan karena rajin. Meskipun rajin, tapi bukan karena rajin. Ngerti nggak Pak? Nomor 2 paling penting. Itu. Yang pintar. Dan saya mau sampaikan ini supaya di sini ya. Kalau Indonesia kaya, buat saya itu gampang. Nggak susah. Kenapa? Saingannya parah. Ini saya mau sampaikan. Pertama, saya tidak takut sama Tiongkok. Saya juga orang Chinese. Saya nggak bersaing sama negara. Negara ngapain bersaing? Ngapain perang? Ngapain? Saya nggak takut sama Jepang. Teman semua Pak. Sama Taiwan, sama Korea. Saya nggak takut. Teman semua Pak. Kalau saya jadi negara Indonesia, kalau saya kalah bagaimana caranya saya kalah? Jepang itu tua sekali. Korea dan Taiwan, aging society, parah sekali. Tiongkok, China akan masuk karena one child policy, tua sekali. Kalau saingan sama orang 70-80 tahun, kenapa takut? Benar nggak Pak? Saya tidak peduli sama yang mereka. Saya mau tarik orang pintar yang balik ke Indonesia. Kenapa saya takut? Saya nggak bersaing sama mereka. Saya mau orang pintar yang kemarin. Karena kalau aging society, taxnya pasti tinggi. Aging society, beban hidupnya berat. Produktivitas turun. Anak mudanya keberatan.
Itu yang saya mau tarik kalau saya. Pasti menang saya. Saya ambil yang pinternya. Itu yang saya bilang mega cities. Ngerti nggak Pak? Di ASEAN, kalau dari North Asia, seperti itu, 2 billion population base, hampir, enggak sorry, 1.7 billion, 1,4 dari Cina, 130-an dari Taiwan sama Korea, semua 1,6, 1,7 miliar orang. Aging society, potensialnya luar biasa Pak, untuk ditarik. Karena yang aging pasti nomor satu udah tua Pak. Apa tak? Nomor satu, biayanya tuh obatnya tambah naik. Yang kedua, produktivitasnya turun. Inovasinya turun. Yang tua itu cuma menang wisdom. Fisikal turun. Kecantikan turun. Benar nggak Bu? Fisikal turun, benar nggak Pak? Jujur loh, jujur. Ya toh? Semua turun. Inovasi, kalah sama yang muda. Benar nggak? Ilmu, sekolah, udah lupa. Yang dibelajarin dulu. Turun semua kan. Cuma menangnya wisdom. Itu semua North Asia, aging society. Kita kayak gini demografinya toh, yang rata gitu. Kayak rumah. How can you lose? Gitu loh. Tarik aja orang pinternya. Makanya saya bilang bikin tinggal. Gimana itu menarik orang pintar itu? Itu dia, bangun kota. Kasih dia kesempatan. Kasih dia punya hobi. Keluar semua. Caranya begitu. Pak, orang pintar Pak. Bapak pintar saya yakin. Ya, tahu nggak Bapak bedanya orang pintar sama orang yang kurang pintar? Pernah di SMA nggak Pak? Lihat orang nyontek pernah nggak Pak? Saya nggak tanya pernah nyontek, tapi pernah lihat orang nyontek nggak? Saya kasih tahu, orang yang kurang pintar percaya orang lain. Contohnya nyontek, copy paste angkanya, bener nggak? Dia nggak tanya pembuktiannya angka itu toh. Pernah lihat orang nyontek nggak? Ambil angkanya toh, karena dia percaya orang itu. Orang pintar nggak bisa. Orang pintar akan tanya logikanya gimana, hitungannya bagaimana. Orang pintar tidak percaya orang lain. Orang pintar hanya percaya logikanya. Dia hanya dengar. Saya di sini Pak, saya anggap Bapak semua pintar. Saya udah masuk ke kamar ini, saya nggak ngitung, nggak berharap Bapak percaya saya. Karena Bapak orang pintar. Yang saya cuma sampaikan logika. Kalau logika saya cocok di logika Bapak, you bukan percaya saya, you percaya logika itu. Ngerti? Buat saya, you jangan coba tarik orang pintar dengan merayu-rayu. You logika. Dia belajar sendiri, dia datang sendiri tanpa you tarik. Karena orang pintar tidak nyontek. Tidak. Dia percaya logikanya. Jadi kalau Bapak ngomong sesuatu yang logik, dia pikir logik. Karena dia pikir logik, dia ikut Bapak. Bukan karena dia ikut Bapak. Ngerti nggak Pak? Ini pelajaran saya di SMA. Bedain yang pintar sama yang nyontek. Ngerti nggak Pak? Ini kan begitu. Itu makanya bikin aja program yang sensible. Jadinya 20 tahun. Jadinya terusan. Nggak apa-apa Pak. Logikanya dites sama orang pintar. Dia kalau dia percaya, dia masuk. Ngerti nggak Pak? Dan kalau saya begini, pertama ya Pak ya, kalau Indonesia gagal, saya bingung. Yang lain Bappenas, enggak lah, saya enggak pernah. Bayangin Pak, yang di Asia Utara, semuanya tua. Pasti berat produktivitas, pasti naik pajak, pasti turun semua. Anak mudanya pindah kemari. Tapi saya nggak mau semua orang bludak kemari, di sini padat juga. Saya mau yang pinternya Pak. Saya bukan yang kaya Pak. Saya cari yang pintar. Ya, saya seperti itu. Kemudian saingan saya di tangga. Mau kemana Pak? Paling dekat Pan di sini Pak. Lihat geografi. Paling dekat Pan kita Pak. Dari North Asia, kita Pan Southeast Asia. Benar nggak? Kemudian di Southeast Asia, saya kasih tahu Pak.
Negara selisih hitungan jari, Pak. Cuma berapa negara? Myanmar masih problem. Vietnam, problem. Filipina, problem. Dan saya kasih tahu, Pak. Filipina and Vietnam, masalahnya, Pak. Salah satu, dia tidak punya energy source. Hukum alam, Pak. Tanpa makan juga bisa gede. Baby juga nggak kasih makan, nggak bisa tumbuh. Tanaman nggak dikasih pupuk, nggak tumbuh, kurang tumbuh. Itu hukum alam, energy balance, input output. Tanpa energi murah nggak bisa itu. Orang satu tapi energi. Thailand tidak punya energi. Vietnam lemah di energi. How can I lose? Indonesia punya. Di coal segala macam. Seperti itu, Pak. Jadi BKPM bisa jualan nggak? Loh, tapi kenyataannya, MI lain, Bapak boleh lihat datanya. You can open the statistic. Seperti itu. Ya pasti menang. Malaysia tuh small untuk dipikir. Singapura komplementer. Nggak usah dipikir, Pak. Menang. Habis itu, kurang apa dengan Indonesia? Ya, yang di atas, kurang apa? Negara yang kaya di mana? Timur Tengah sama Amerika Serikat. Tengahnya di mana? Negara yang padat. Nomor 1 di dunia, nomor 2 di dunia. Di mana? India sama Cina. Tengahnya di mana? Indonesia. Negara komoditas. Mau yang mana? Sama kita sendiri punya. Dari Timur Tengah, dari Australia, dari Latin Amerika. Tengahnya di mana? Indonesia. Pasti berhasil. Cuma bikin yang benar. Nggak susah, Pak. Datang sendiri. Karena logik. Gampang. How can you lose? Kalau lose, I blame you. Lawan yang di 80-90 tahun di North Asia. Ngerti nggak, Pak? Lawan yang nggak punya energy source seperti Filipina, 100 juta orang. Kepulauan Filipina 100 juta orang. Energi mahal. Nggak punya. Nggak punya tanah. Tenggelam itu nanti pulaunya kebanyakan orang. Ya. Vietnam, udah sekarang udah problem. Nggak punya energi. Thailand, aging society seperti Korea. Buka demografinya. Itu saya bilang heterodoks ini kayak gini. Saya apal, Pak. Dikira saya gini-gini, saya apal, Pak. Ini natural buat saya. Pasti menang. Kalau kalah, bingung. Kalau nggak kaya, bingung. Mau kemana? Mesti kemari. Cuma you sediain nggak? Dan itu satu ya, itu dari dunia. Kemudian lihat dari Indonesia. Indonesia sendiri. Kita kurang apa sama yang di atas? Dikasih air banyak. Sampai jualan air rugi semua karena kebanyakan air. Cuma jualan air di mana-mana. Saya ditawarin sumber air, banyak yang nggak karuan. Tolakin semua. Kebanyakan air. Negara lain kurang air, kita kebanyakan air. Monsun, Jawa, semua Sumatera. Sinar mataharinya banyak. Pantai utara tidak tsunami. Lautnya nggak terlalu bukan sebuah samudra. Bikin pulau. Saya lewatin. Udah kepik. Udah ke Tanjung Priok yang baru. Gampangnya nggak karuan ya. Si Wika tuh bikin kayak mesin tok itu loh, bikin pulau terminal Tanjung Priok yang baru. Gampangnya nggak karuan. Karena lautnya cuman kayak cukup dalam untuk kapal draftnya itu 15 meter dan support, tapi nggak terlalu dalam sampai samudera yang setengah mati. Kurang apa? Rakyatnya, Pak. Yang ke Indonesia. Ini untuk negara apa? Dari orang pintar perlu loh, Pak. Saya bukannya bilang Indonesia nggak pintar, saya nggak pernah ngomong gitu, dia enak orang. Tapi kalau mau maju, tarik orang pintar, kenapa sih? Gitu loh. Saya bukan mau orang kayanya loh, Pak. Saya pertama ya, saya nggak tarik duit. Saya nggak pusing sama duit. Itu kedua, datang sendiri. Saya orang kaya sama orang pintar. Duit sama orang, narik duit sama narik orang
Yang berduit, saya pegang orangnya. Dapat orangnya, dapat duitnya. Ya toh? Benar nggak? Jadi saya nggak gila sama PMA. Saya lebih baik orang yang kaya. Dan kalau orang kaya sama orang pintar, saya pegang orang pintar. Saya lebih baik dengan orang pintar. Clear, Pak. Tarik semua kemari. Ilmunya. Kalau misalnya dari Bakri mau ke listrik, BYD segala macam. You tahu nggak di berantemnya sama Gaikindo? Yang belainnya Jepang karena dia legacy dari Ice Engine. Kalau mau berantem, suruh Indonesia ngomong sama Tiongkok, diadu aja. Masuk kemari, book investment, you handle lah. Tapi syaratnya, jangan dikasih insentif. Tapi orang pintarnya pindah, risetnya pindah, sebagian. Bukan duitnya. Duitnya secondary, pasti ikut. Itu begitu Pak, negara Pak. You dapat orangnya, dapat teknologi, you get it, and then kemudian Jepang. Maka apa? Sama saya begitu. Indonesia nih, orang apa? Cosmopolitan. Orang Arab datang ke sini suka, orang Chinese suka, orang bule suka, orang Belgia suka, tuh, yang pelukis-pelukis tuh. Itu orang Australia masih datang terus. Thank God, ke Bali, benar nggak? Orang Jepang, Korea, tahu nggak? Semuanya suka. Kurang apa? We have the culture, orang suka. Betul. Kita punya alam kayak begini. Tarikin yang pintar-pintar. Orang Rusia juga suka loh Pak. Orang Ukraina juga datang untuk. Saya terima semua. Tapi yang pintar kalau bisa. Dapat Pak. Kalau you dapat the brain dari orang-orang pintar. Orang pintar tidak perlu diajarin. Bisa kaya, bisa sukses negaranya. Terus dia gajiin orang lain yang tambah pintar, orang kita pintar baru kita belajar dari orang lain loh. Dia udah dapat. Lawannya kayak begini. Enteng. Udah Pak, gitu aja Pak. Terima kasih Pak Menteri atas kesempatannya, Pak Hongki. Terima kasih untuk pencerahannya. Ya, ini Bu Winnie penanggung jawab ekonomi Indonesia. Seluruh ekonomi Indonesia hari ini jadi begini ya. Baik Pak. Boleh Pak. Boleh Pak. Ini kalau observasi. Di sini ya, banyak laki itu. Belajar dari orang perempuan. Bikin dirinya disukain orang laki. Dapat orangnya, dapat duitnya, dapat otaknya. Ini cuma begitu. Setengah mati loh perempuan untuk dandan segala macam. Kadang-kadang laki kurang ajar nggak menghargai. Benar nggak Bu? Bikin dirimu menarik. Dan datang sendiri. Orangnya datang, otaknya datang, duitnya datang. Baik, ada dua pertanyaan Pak Hongki dari saya. Pertama adalah mengenai megacities Pak. Terima kasih sudah memperkaya kami karena kami juga melihat bahwa elastisitas dari peningkatan penduduk perkotaan terhadap pendapatan per kapita kota itu Pak di Indonesia kan hanya 1,4 Pak. Artinya 1% pertambahan penduduk kota itu hanya meningkatkan PDB per kapita kota 1,4% saja. Sementara di Cina Pak bisa 3%. Nah artinya kita kan harus mengejar hampir 3 kali lipat efek kota ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pak, kami di dalam RPJPN sudah ada satu goal, ceritanya sudah ada satu tujuan pembangunan yang memang mendorong perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pak. Nah, salah satu yang ingin kami jadikan benchmark waktu kami mendesain Ibu Kota Nusantara melalui master plan yang kita siapkan, itu adalah nanti bagaimana IKN itu sebagai megacities tetapi juga dilengkapi dengan aktivitas perekonomian dan pusat research dan edukasi ternama. Nah, kami siapkan 6 klaster ekonomi Pak, dan ini ada kawasan industri yang sudah ditetapkan. Hanya pertanyaannya Pak, mohon masukan dan saran Bapak,
bagaimana agar kemudian pengembangan megacities di Indonesia ini betul-betul bisa terkawal dengan baik sehingga kita bisa belajar dari Cina mengembangkan megacities itu dengan begitu cepatnya dan sukses, Pak. Jadi kan kita ingin master plan yang kita siapkan ini nantinya juga bisa terkawal dengan baik dan sukses. Yang kedua mengenai talent, Pak. Ini juga sudah kami identifikasi saat kami melakukan studi growth diagnostics. Selain regulasi, Pak, yang menjadi hambatan dari pertumbuhan ekonomi kita adalah SDM yang berkualitas. Kita kekurangan talenta-talenta. Nah, menurut Bapak, Pak, artinya kalau kita mau menarik talenta-talenta global yang luar biasa, kita harus merubah kebijakan imigrasi dan kebijakan tenaga kerjaan kita. Atau kita lebih baik segera memproduksi talenta-talenta domestik. Mana yang menurut Bapak akan lebih efektif buat Indonesia untuk bisa keep up dengan ketersediaan talenta-talenta ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Karena pertama ya, kalau itu makanya saya bilang itu mesti pertama itu semuanya ekonomis ekonomis ya. Jadi kalau bangun kota, bangun seperti itu, mesti ngitung biayanya supaya murah. Jadi kalau misalnya kayak China ya, kenapa dia bisa murah? Ya, dia pakai investment dia dana APBD atau bagaimana, dia bangun rumah murah, tapi high rise ya, terus disambung connectivity, dia nggak jual. Dia semuanya murah kepada buruh, orang kerja. Jadinya otomatis itu cost of living-nya terendah. Cost of living tinggi, kebutuhan gajinya tuh nggak tinggi, kompetitif. Kemudian kalau ditambah kaya, so much better. Begitu loh. Jadi dia mainnya begitu, hitungnya tuh lain. Saya terus terang, saya pakai semua, Pak. Saya Austrian, saya ngerti semua, saya nggak pakai. Saya tahu bagusnya di mana. Indonesian, saya pakai semua, tapi saya nggak satu. Jadi seperti itu, yang penting itu value. Jadinya tuh kalau bangun kota, makanya kalau high rise menang, high rise, tapi ada taman, kotanya yang punya, sewain murah-murah, gitu loh. Jadi nggak bubble, gitu ya. Dan itu otomatis jadi efisien untuk naingin. Itu kayak begitu, itu contoh-contoh tuh. Which is sebetulnya Indonesia tuh masih double, masih banyak jauh lah. Indonesia tuh banyak kesempatannya, gampang kok, gitu loh. Ya, itu yang soal ekonomis tuh kayak begitu. Jadi yang kedua ya, kalau bangun jangan nanggung. Kalau misalnya bangun hotel, jangan sampai putus di tengah jalan. Sampai furniture, sampai lampu, semuanya mesti jadi. Kalau enggak, yuk susah loh, benar enggak? Bangun nggak boleh setengah jalan. Makanya pemerintah harus begitu. Dulu waktu Chiang Cheng-ming bangun Shanghai dulu dan industrinya segala, itu dipegang pusat saja. Bukan dipegang daerah. Dikasih pusat. Saya lupa angkanya berapa ya. Zaman dulu soalnya. Itu kalau saya diguyur uang itu kalau nggak salah $2 billion per month atau berapa. Sampai jadi. Bangunnya semua dibangun. Dari listrik, dari apa, semua. Dan untuk ekonomis. Itu begitu mestinya. And then orang yang sama dipindahin ke Chongqing. Waktu dia ke Chongqing, dia mau bangun di situ. Itu kan Chongqing itu di tengah Yangtze-Kiang. Itu juga sama. Cuma karena orang China itu gila 8 ya. Dia bangun 8 jembatan, 8 industrial estate, 8 power plant, 8 tol, aduh gila 8. Gitu loh. Tapi dia maksudnya tuh, dan budgetnya berapa? 8 juga. Enggak. Budgetnya tuh ya, kasarnya dari pusat bilang, dikasih 2 billion per bulan atau per minggu tuh. Untuk jadiin. Jadi bangunnya kayak gitu. Itu kalau Pak Eko rendah. Ya mau datang orang-orang investment yang langsung lihat. Dia sebetulnya jualannya tuh ya. Visi dulu, terus pakai duit itu, datang sendiri. Investmentnya datang. Itu begitu caranya. Nah pada waktu investment datang, orang yang invest itu, orang yang ini, itu bawa teknologi. Dia bawa orang pintar. Dia yang ngajarin. Udah otomatis dia dapat. Dia ngapain pemerintah kerja? Kasarnya begitu. Itu seperti itu. Nah, terus jadi apa pertanyaan berikutnya bagaimana apa kayak tadi ya apa untuk orang talent ya. Oh,
ya orang-orang pandai gitu ya. Orang pandai ya bisa bikin dia senang di sini. Jangan, jadi kasarnya pemerintah harus ngerti dulu. Sadar, Indonesia di-educate. Yang bikin maju dan orang pintar. Yang bikin maju di segala bidang. Itu ngerti dulu, sama-sama dulu. Nah itu memang perlu coaching, perlu ngomong, perlu berulang-ulang, gitu loh. Itu ngerti dulu. Bukan hanya Bappenas. Iya loh, ngerti dulu. Imigrasi itu mesti jadi nggak main instruksi kebijakan. Kalau saya nggak pernah gitu. Saya jelasin dulu supaya nangkep gitu loh. Jadi waktu diberikan kebijakan dia udah lebih tahu dan lebih percaya dan bisa ngembangin. Orang pintar tuh yang bikin negara. Yang bikin indah toh. Orang pintar masak yang bikin kita happy toh karena makannya jadi enak. Benar nggak? Kan kayak begitu. Nah itu tuh yang mesti. Jadi orang pintar tidak membebani negara. Kalau you dapat 1.000 orang pintar, ambil. You dapat mutagara ya, kasih dia punya visa. Gitu loh. Kalau dapat 10.000, ambil. Karena you dapat keuntungan gitu loh. Terus dari mana? Dari semua Bu. Kalau saya, hantam semua Bu. Dari luar negeri, pasti. Dari dalam negeri, ya pasti. Udah, pokoknya saya ambil semua. Makin saya pintar. Pintar itu maksudnya talented ya. Dia mau pelukis pintar kek, dia mau masak pintar kek, dia mau apa kek, film pintar, dia mau cantik, dia mau olahraga pintar, saya ambil semua. Mau berapa ya ambil, udah gitu aja. Dari dalam negeri ambil, dari luar negeri ambil, dari trans mana, bodoh amat, ambil semua. Begitu. Pintar. Saya lebih apa? Tadi saya katakan sama dari Bang ini. Bukan uang loh. Jangan pikir PMA. PMA dimasukin duit, tarikin lagi loh. Orangnya lebih penting. Yang punya PMA itu. Dan tapi dari orang kaya sama orang pintar. Saya pegang orang pintar. Kalau negara segede gajah. Kalau saya Monaco atau Singapura, saya pegang orang kaya. Karena kan tangan saya kecil. Tapi kalau negara segede gajah ke Indonesia, saya ambil orang pintar. Itu polisinya, kebijakannya ngerti. Itu susah loh Bu. Pemerintah ambil tahu ya. Tapi Indonesia masih oke lah, nggak terlalu besar. Orangnya daerahnya lapangan Banten. Ya udahlah, nggak banyak lah. Masih begitu yang membuat kebijakan. Yang susah mungkin Senayan aja tuh. Itu biar Pak Harso lah, temennya banyak. Lu bener loh. Itu perlu apa? Kalau mau seminar ya boleh, seminar begini. Tapi jangan kebanyakan, ya. Jangan yang aneh-aneh gitu loh. Pak Yongki, soal tanah. Cina itu tanah kan dikuasai negara. Sementara kita kan tidak. What's your view on that? Indonesia, saya kasih ya, Indonesia lahir sebagai NKRI. Jangan ikut Amerika ya. Yang pecah belah itu tuh ada state, province segala macam tuh rumputnya nggak karuan. Kita NKRI. China NKRI. Dan kita dikasih pasal 33. Udah kurang apa? Konstitusinya udah mendukung sekali. Kalau dulu, maaf ya, bangun tol pelan-pelan, itu mah gara-gara presidennya aja. Begitu itu cepet tuh. Betul nggak? Eminent domain. Udah embedded di konstitusi. Pasal 33. Kita itu gampang. Tinggal mau definisi apa. Gitu loh. Ngerti nggak Pak? Jadinya tuh pokoknya the right is with the government. Tinggal ngatur kok. Kalau you konstitusi bisa berubah setengah mati loh Pak. Undang-undang di bawah konstitusi. Kita udah beres, tinggal gini loh. Perlunya mau apa enggak? Begitu aja. Oh itu kan perlu. Coba lihat DKI. Ya, you lihat. Ini makanya apa penting. Ini kota nggak punya airport. Itu cuma Halim. Itu kapan di Tangerang tuh, bandara. Mau ngembangin nggak bisa. Dia cuma 3 runway, kurang. Airport cuma 1, kurang. New York tuh 3, London 3, China. Aduh, runway-nya berapa ya?
8 atau 9 touching. Itu yang satu. Yang satu lagi berapa tahu? Itu 2 airport yang baru 8 runway atau 9 runway. Runway loh, bukan terminal loh. Kita cuma 3, udah gitu yang 2 lempetan lagi. Kalau you nggak pegang dari eminent domain susah loh. Kalau saya tabrak loh. Saya tabrak. Nanti saya udah bilangin ya, saya orang Jakarta, kasar gitu ya. Tapi kalau saya, hajar. Kenapa? Gue belain orang kecil. Saya belain orang kecil, kenapa gue takut? Saya nggak peduli. Saya bayar. Tapi ada visi, tapi jangan tanggung gitu loh. Itu begitu. Itu begitu. Kalau orang udah pegangan tuh lain loh. Bukannya ini, saya begitu kalau kerja. Ngerti nggak, Bu? Jadinya tuh begitu. Pegang semua, jangan milih, Bu. Pegang semua, Bu. Talent, ambil semua. Kita kurang. Tapi Indonesia jangan belittle. Indonesia tuh kasihan. Dianggapnya, sebel saya. Tadi makanya saya bilang, ya kurang apa? Begini, bagus ya. Musuhnya tua-tua semua. Musuhnya nggak punya energi. Musuhnya, aduh, entengnya nggak karuan gitu loh. Talentnya you dapat. Kenapa? Pick, logic. You bangun ini begini, kita begini. Orang yang pintar, analisa. You pikir orang Korea nggak tahu? Yang nggak tahu cuma orang Indonesia loh. Orang Korea datang kemana? You kira Tiongkok nggak tahu? You lihatin bisnis saya datang. Termasuk yang biliuner udah sampai di Singapura. Lagi kemari kali. Saya ketemu loh. You pikir orang Jepang nggak tahu? You lihat MUFJ baru beli multi finance. Ini nggak usah jualan. Bikinnya rapi konsep. Orangnya nanti, yuk konsep dulu, jangan terlalu pembiayanya nanti pelan-pelan jadi deh. Ngerti nggak? Believe tapi in that. Ini ada satu. Gampang, benar. Tapi kalau nggak ada gambar, nggak ada blueprint, nggak bisa dong. Orang kan bingung. Dan orang akan lihat, aduh kabupatennya, aduh gubernurnya nggak kuasa, kabupatennya nggak terlalu kecil, nggak bisa apa-apa. Loh, orang kan begitu, orang benar nggak? You mesti rubah itu dulu loh. Dan you kasih visi. Pernah lihat nggak orang jualan real estate? Dia gambar dulu, belum jadi toh. Tapi yang beli udah lihat loh, yang beli udah tahu loh. Gambar murah. Ide saya udah kasih tahu. Mau digambar, alah murah lah, gitu loh. Benar nggak? Ya jualan orang real estate pernah nggak ke properti? Lihatin, yang di BSD, di PIK, digambar dulu toh. Gambarnya kan murah Pak. Tapi kan orang jual, beli, nanti datang. Atau datang ramen bingung. Nah, bilangin saya punya begini. Kalau ini saya tempatnya Pak Bakri itu BYD bus. Oke, masuk kemari. Tapi ini, gua kalau BYD masuk kan 109 market cap, dunianya ke sana. Ya, tapi berantem sama Jepang, berantem sama Gaikindo, ya nggak tahu. Tapi kan mungkin dua-duanya bisa dihidupin. Itu kayak begitu tuh. Kalau dia orang masuk, 1000 hektar tuh bicaranya. 1000 hektar, Pak. Kalau industrial estate dengan untuk otomotif dengan pendukungnya, itu bisa bicaranya 1000 hektar sama bannya semua. 1000 hektar itu tuh daya dukungnya 100.000 orang, 1 hektar 100 orang. Pegawai 100 orang. Itu rule of thumb-nya, 100.000 orang. Iya, gaji berapa? Tuh hitung GDP itu kayak gitu. Dari tanah kosong. Ya Bu ya. Tarik semua. Ini bilangin sama yang laki-laki di sini. Bikin menarik ilmunya perempuan. Lakinya happy toh? Sukses semua toh? Kan nggak ngerugiin orang. Nah. Oke. Baik. Ya, ini Pak Ongki udah mau jalan. Ada lagi yang mau bertanya? Kasih komentar. Cukup? Pak Eru? Udah, cukup ya. Jadi saya kira ada mau dikomentarin lagi Pak? Cukup. Memang kalau bicara dengan Pak Ongki yang begitu praktikal,
sebenarnya teorinya seabrek-abrek Pak Ongki. Jadi kalau kita bilang teori I-core itu kan iya. Schumpeter itu begini, dulu kita debat Schumpeter dan seterusnya. Tapi langkahnya itu beda. Jadi langkah itu langkah kuda yang beda. Dan dari apa yang kita peroleh disampaikan oleh Pak Ongki dan tadi Bang Ical dan Pak Gidi tadi, saya kira satu hal yang kita bisa tarik bahwa kebijakan itu bukan soal memihak kepada investor atau ke pengusaha atau tidak, tetapi bagaimana membuat kebijakan itu bisa menarik. Dan kebijakan itu yang menarik adalah kebijakan yang membuat convenience, kenyamanan, sesuatu yang nyaman nih kalau saya dengarkan tadi yang disampaikan. Jadi begitu nyaman, kalau convenience itu dicapai, dengan sendirinya orang berbisnis bergiat. Terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Ongki soal megacities, memang hitungannya sederhana, dengan 1 hektar 100 orang, kemudian kalau ada 1000 hektar ada 100.000, kalau gajinya dapat 10.000 per tahun, kita sudah dapat orang yang dengan GDP per kapita paling nggak 10.000. So easy like that. 10.000 untuk 100.000. Dan memang Pak Ongki, kita bisa lihat GDP atau GNI per kapitanya Jakarta itu 5 kali lipat dari Indonesia. Sekarang kita Jakarta ini 17.000. Jadi 4 kali lipat dari nasional. Bandingkan dengan Jawa Tengah itu hanya 3.000-an di bawah nasional. Yang di atas rata-rata nasional itu hanya Jakarta. Kalau nggak salah Jakarta 22 Pak, 22 ribuan. Kemudian Kalimantan Timur yang juga sudah lewat dari upper middle income, kemudian Kepri gitu ya. Yang lucu adalah Papua Pak. Papua juga sudah di atas nasional, tetapi seperti tadi Bang Ical sampaikan, tidak mensejahterakan. Nah, jadi itu soal kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ongki. Yang kedua yang kami tangkap tadi adalah perlu makan siang. Paling tidak Bappenas yang akan lakukan itu. Karena begini Pak, kadang-kadang di tingkat menterinya oke Pak, tapi sampai di tingkat bawahnya, di direkturnya, kemudian dirjennya, itu yang kopehit, keras kepala, ya tidak mau berubah. Nah, untungnya di Bappenas ini bisa lebih cair, lebih berubah. Banyak anak-anak muda, para perencana muda, perencana tuanya juga sudah ada kayak Pak Kennedy itu, Pak Kemal, Pak ini, semuanya lebur menjadi satu. Kita berikan aplaus buat kedua beliau ini. Dan Pak Ongki akan tetap kita undang karena beliau masih punya satu setelah kita desainkan megacities nanti, policy megacities, dan beliau soal EV tadi, kalau kira-kira policy-nya kayak begini waktu kita bikin structure dari policy yang diperlukan seperti ini, silakan dikritik apa yang kita perlukan, mana yang tidak, mana yang iya. Jadi masih ada sesi lanjutan karena ini waktunya aja yang. Sekali lagi terima kasih atas nama Bappenas, Pak Ongki, Pak Gilir, dan Pak Abu Rizal Bakri.
Jodohnya. Freemason. Ya, Freemason. Free. Ya, itu building. Mason itu masonry, dari semen, dari building. Jadi ini sebenarnya tukang bangun. Untuk charity. Iya kan Bapaknas disuruh bangun, jangan terlalu mabok sama neoclassical. Yuk bangun.